Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah ala ni'matil Islam, alhamdulillah ala ni'matil iman, wa kafa biha bin ni'mah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita duduk bersama-sama kembali masih mengkaji tentang bab jenazah. Kita sudah belajar tentang memandikan jenazah, setelah itu juga mengkafani jenazah, mulai dari teorinya serta prakteknya. Maka hari ini kita akan masuk ke dalam bab yang terpenting, yang paling penting dari persiapan jenazah itu sendiri, yaitu as-salisan as-salatu 'alal mayyit, yaitu bab yang membahas tentang mensolati jenazah. Bab yang membahas tentang mensolati jenazah. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat perhatian sekali di dalam mensolati jenazah-jenazah, mau itu dewasa, mau itu anak kecil, mau itu laki-laki, mau itu perempuan. Beliau selalu berusaha setiap kali mendengar ada kabar orang meninggal dari sahabatnya yang meninggal dunia, maka Nabi Muhammad SAW selalu berusaha untuk mensolati jenazah tersebut. Bahkan di salah satu kisah pernah Nabi Muhammad SAW ketika beliau duduk-duduk di masjid, beliau merasa ada sesuatu yang ganjel atau ada sesuatu yang hilang di masjid ini. Maka Nabi bertanya, nanya kepada para sahabat yang ada di tempat tersebut, mana ini perempuan yang biasanya nyapu-nyapu di masjid ini mana? Perempuan kulit hitam, perempuan yang punya kulit hitam dan mereka itu dari kalangan ekonominya itu bawah, senengannya kalau ke masjid itu resik-resik, jadi ada sampah dikeluarkan, ada yang kelihatan kotor disapu-sapu, ada yang kurang kelihatan tidak rata, karena zaman dulu masjidnya Nabi tidak tekelan, jadi pakainya itu tanah, kok tanahnya ada yang gunduk-gunduk nggak enak, dipakai sholat, dirapikan sama perempuan tersebut. Ada yang mengatakan perempuan ini namanya Ummu Mahjan, ada yang mengatakan Ummu Mahjan, ada yang mengatakan Ummu Mahjin. Jadi ala kulli hal, tapi Rasulullah itu melihat kok ada yang kurang ini dari masjid ini. Mana itu perempuan yang biasanya nyapu-nyapu di masjid? Maka Sayyidina Abu Bakar waktu itu menjawab, ya Rasul, qad matat ya Rasul. Dia sudah meninggal ya Rasul, bahkan sudah dikebumikan beberapa hari yang lalu. Maka Nabi Muhammad SAW bertanya kembali sambil mengatakan, afala kuntum adantumuni an usalli 'alaiha? Kenapa kalian tidak ngabari saya? Kenapa kalian tidak ngasih tahu saya? Kenapa kalian tidak memberitahu saya sehingga saya bisa nyolati jenazahnya perempuan tersebut? Ka'annahum sagharu amroha. Jadi para sahabat itu seakan-akan gak ngabari Nabi itu kayak punya rasa, masa cuman seorang penyapu masjid yang meninggal dadak ngabari Kanjeng Nabi. Istilahnya kayak misalkan ada seorang bos perusahaan, satpame meninggal, terus bosnya dadak diomongi. Istilahnya karyawan-karyawan yang lain itu merasa, alah, wong ndak penting juga. Alah, orang ndak terlalu berpengaruh juga. Wong kerjaannya cuma nyapu-nyapu masjid, bersih-bersih masjid. Padahal kalau kita lihat di dalam Al-Quran, hal pertama setelah Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail itu diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk membangun Ka'bah, Allah Ta'ala mengatakan, wahai kepada mereka berdua, antahhira baitiya lit-taifina wal-'akifina war-ruk'is sujud. Wahai Ibrahim, wahai Ismail, setelah masjid ini berdiri tegak, setelah Ka'bah ini selesai kamu bangun, kamu berdua juga yang bertanggung jawab untuk membersihkannya. Antahhira, bersihkan masjid, perhatikan kebersihannya masjid. Jangan sampai orang-orang yang ada di dalam tersebut
ibadahnya terganggu, iktikafnya terganggu, sholatnya terganggu hanya karena ada sesuatu yang kotor-kotor. Antahhira baitiya lit-taifin, untuk orang-orang yang tawaf, wal akifin, orang-orang yang sedang iktikaf, warruka'is sujud, baik orang yang rukuk ataupun sujud di dalam masjid tersebut, kalian harus memastikan bahwasanya mereka ini nyaman, aman, senang ketika berada di dalam masjid. Dan sesuatu yang paling bikin orang nyaman di dalam masjid itu mesti bersihnya, bukan mewahnya. Mewah kaya apa lek reget, kalau kotor, misalkan jenengan sujud terus karpete baunya ndak enak misalkan, iso khusyuk kira-kira. Iki keringete sopo ae sing nempel nang kene gitu. Yang harusnya sujud itu kita napa fokus khusyuk, malah mikir sing reno-reno. Iki jangan-jangan ada yang ngiler di sini, jangan-jangan ada yang ketiduran di sini dan lain sebagainya. Jadi Sayyidina Ibrahim, Sayyidina Ismail setelah bangun masjid itu Allah Ta'ala antahhira. Tahhira itu artinya apa? Bersihkan. Disuruh bersihkan. Padahal beliau adalah seorang nabi, beliau adalah seorang rasul, tapi sama Allah Ta'ala diperintahkan untuk membersihkan masjid. Terus siapa kita tidak mau membersihkan masjid? Terus siapa kita tidak mau memperhatikan kebersihannya masjid? Jadi waktu itu Nabi Muhammad ketika melihat perempuan ini tadi meninggal dunia dan tidak dikabari, Rasulullah langsung shock, istilahnya langsung gertak para sahabat yang lain. Afala adantumuni, kenapa kalian tidak mengizinkan saya untuk sekedar memberikan penghormatan terakhir kepada dia, dan sholatku untuknya ini akan sangat bermanfaat sekali. Ketika aku nyolati jenazah perempuan itu, dia akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu Nabi Muhammad mengatakan, dulluni ala qabriha. Kalau gitu antarkan saya, tunjukkan saya di mana tempat kuburannya. Disuruh menunjukkan kuburannya perempuan tersebut. Setelah itu Nabi Muhammad SAW setelah nyampe, beliau berdiri di atas kuburannya, bukan di atasnya, jadi ini kuburannya di samping kuburan tersebut, tepatnya di bagian ajiz, di bagian pinggangnya, dikira-kira, enggak, karena enggak kelihatan jenazahnya sudah ada di dalam kubur, enggak kelihatan, dikira-kira sama Nabi. Setelah itu Rasulullah SAW nyolati perempuan tersebut di samping kuburnya. Fakabbaro arba'an. Beliau dilihat dari sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut, Rasulullah bertakbir 4 kali di atas jenazah perempuan tersebut. Jadi sampai seperti itu. Nabi Muhammad itu perhatian sekali sama nyolati jenazah. Anak kecil pun disolati sama Nabi, perempuan pun disolati sama Nabi. Bahkan pernah ketika Rasulullah SAW Fathu Makkah, menghabiskan waktu cukup panjang di negeri Makkah, Rasulullah balik ke Madinah, ternyata ada seorang sahabatnya yang meninggal dunia. Maka Nabi Muhammad nyolati juga. Padahal itu sudah berlalu 2 bulan dari wafatnya orang tersebut. Disolati sama Nabi di atas kuburan. Di atas kuburan. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya nyolati orang di kuburan itu enggak, sholat di kuburan itu enggak apa-apa. Tapi bukan sholat fardu, sholat jenazah. Karena sholat jenazah ini tidak pakai rukuk, tidak pakai sujud, tidak ada anggota tubuh kita yang harus ngenain tanah. Jadi sholat di atas kuburan itu tidak apa-apa. Bukan berarti kita nyembah kuburan, boten. Kita ziarah kubur, kita ke kuburan. Awalnya memang Nabi Muhammad SAW itu melarang adanya ziarah kubur, karena akidah umat masih belum nancep sama Nabi, dilarang. Baru tapi setelah itu fazuru, katanya Nabi, sekarang silahkan kalian berziarah kubur, fa innaha tudzakirukumul akhirah. Karena ziarah kubur itu mampu membangkitkan rasa waspadanya kalian terhadap kematian, bikin kalian ingat sama mati. Assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimina wal muslimat. Itu doa yang awal ketika kita masuk kubur. Masuk kubur hendaknya kita mengucapkan salam langsung. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Salam
atas kalian wahai orang-orang yang sudah ada di dalam kubur. Assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Antum bina sabiqun wa nahnu insyaallah bikum lahiqun. Katanya Nabi ketika Sayyidah Aisyah nanya, kalau kita ziarah kubur apa yang dibaca? Ya Rasul, ini yang dibaca. Salam. Setelah itu mengatakan, kalian wahai ahli kubur, kalian semuanya sudah mendahului saya, dan kami pun insyaallah akan menyusul kalian. Kalian pendahulu kita, dan kita adalah orang-orang yang akan menyusul kalian. Itu yang diajarkan Nabi kepada Sayyidah Aisyah, yang menunjukkan kalau ziarah kubur itu boleh. Ziarah itu ziarah ke kuburan itu boleh, bukan niatnya nyembah kuburan. Lah ada orang mengatakan, "Nyapo ziarah kubur nyembah? Saya nyembah kuburan di sopo?" Yang nyembah kuburan itu siapa? Kita yang paling dapat manfaat ketika kita itu berziarah kubur. Ketika kita berziarah kubur, kita yang paling mendapatkan manfaatnya. Itu sholat kepada mayit. Jadi nyolati perempuan boleh Ustazah nyolati jenazah, boleh. Perempuan boleh nyolati jenazah. Nggak usah nunggu ke Mekah ke Madinah Bu baru sholat jenazah. Di Indonesia nggak apa-apa. Ada keluarga kita yang meninggal. Selama kita dalam keadaan suci, selama ndak haid, ndak sedang nifas, boleh bagi kita untuk nyolati jenazah. Syaratnya jenazahnya sudah dimandikan. Setelah jenazah dimandikan sudah boleh bagi kita untuk nyolati. Tsalitsan as-salatu 'alal mayyit. Sekarang kita akan membahas tentang salat jenazah. Yang pertama adalah hukum-hukumnya. Ahkamus shalah 'alal mayyit tsalatsan. Hukumnya nyolati jenazah itu 3. Yang pertama adalah wajib idza kana musliman ghaira syahidi wastiqdal ladzi kharaja mayyitan. Dikatakan nyolati jenazah itu hukumnya wajib kalau yang meninggal itu adalah jenazah muslim. Muslim, yang penting muslim maka wajib disolati. Meskipun dia meninggalnya ketika minum khamr misalkan, Meskipun dia meninggalnya setelah melakukan perzinahan misalkan, naudzubillah min dzalik. Jadi misalkan ada orang meninggal ketika tengah-tengah berzina mati, apa wajib untuk disolati? Wajib. Apapun keadaannya seseorang ketika meninggal dunia, selama dia itu terbukti sebagai orang yang muslim, orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka wajib untuk disolati. Lek sampai ndak disolati, dosa kabeh sak kampung. Dosa kabeh sak kampung. Karena saya pernah dengar di satu desa ndak jauh dari sini, di Ringin Pitu sana Bu. Bayangkan, daerah dekat kita ada yang bilang sama saya, kalau di sana itu Ustazah, kalau bukan ahli masjid ndak disolati. Kalau bukan orang yang biasa sobo ke masjid ndak disolati. Terus gimana? Dimandikan? Ya, dikafani ya, tapi habis itu dikuburin. Orang-orang masjidnya ndak mau nyolati karena dia orang yang ndak pernah sholat di masjid. Haram hukumnya, dosa. Jadi wajib apapun keadaannya dia, selama terbukti sebagai seorang muslim, maka wajib untuk disolati. Ghairu syahid, yang nggak wajib itu cuma orang yang mati syahid. Mati syahid akhirat, tapi syahid yang syahid dunia akhirat atau syahid akhirat, orang yang mati di medan peperangan. Bahkan Rasulullah pernah nyolati jenazah perempuan yang lagi nifas. Jadi setelah melahirkan dia meninggal dunia, maka katanya Nabi, ini perempuan mati syahid. Tapi syahidnya syahid akhirat. Syahidnya adalah syahid akhirat, disolati sama Nabi. Disolati sama Rasulullah, dan dilakukan semua yang dilakukan bagi orang-orang yang meninggal pada umumnya. Ghairu syahid wasiqtil ladzi kharaja maitan, ataupun bayi keguguran. Setelah itu yang kedua muharramah, haram hukumnya memandikan siapa? Idza kana syahid ma'rakatil kuffar au siqtan kharaja maitan au kafira. Yang tidak boleh disolati 3 kelompok, yaitu orang yang meninggal di medan peperangan, ataupun bayi yang lahir belum ada tanda-tanda kehidupan baginya, au kafir, ataupun orang non muslim. Orang kafir baru mereka tidak boleh disolati, haram hukumnya disolati. Memandikan, kalau memandikan sama ngafani masih boleh. Tapi untuk nyolati ini harus orang muslim. Setelah itu yang ketiga khilaful aula. Khilaful aula ini antara
mubah, ada yang bilang boleh, ada yang bilang makruh, sebaiknya enggak. Yaitu apa? I'adatuha. Fala tusannu i'adatu sholatil janazah. Yang khilaful aula ini apa? Kalau kita ngulangi sholat jenazah. Kita sudah nyolati jenazahnya seseorang, terus melek nyolatin ini hukumnya adalah khilaful aula. Khilaful aula itu antara makruh sama mubah, antara makruh sama mubah. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan sebaiknya tidak usah. Fala tusannu i'adatu sholatil janazah. Maka tidak disunnahkan untuk mengulangi sholat jenazah. Waktunya, kapan kita boleh memandikan jenazah? Kapan kita boleh menyolati jenazah? Waktuhu bi ghuslil mayyit aw ma yaqumu maqamahu katayammum. Selama mayit itu sudah dimandikan, belum dikafani sekalipun tidak apa-apa, wisan disolati. Tapi sebaiknya ya dimandikan langsung dikafani, ojo ditokne kelar-kelar gitu, kademen jebeber tuh mayite. Jadi habis memandikan sebaiknya langsung dikafani. Sebaiknya langsung dikafani. Setelah dikafani silahkan ditaruh di tempat di rumahnya yang paling luas, dan anggota keluarganya silahkan mengatakan, silahkan yang mau nyolati jenazah, silahkan yang mau nyolati mayit, silahkan. Karena Nabi Muhammad SAW pun setelah dimandikan ini berbondong-bondong orang-orang itu nyolati jenazahnya beliau sampai bergilir-giliran. Pertama kelompoknya orang laki-laki dewasa, setelah selesai anak-anak kecil laki-laki, setelah selesai perempuan-perempuan yang kecil, anak-anak perempuan kecil-kecil nyolati Nabi Muhammad, setelah selesai perempuan-perempuan dewasa nyolati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nyolati jenazah itu kadang-kadang bermanfaat untuk si jenazah, kadang-kadang juga bermanfaat untuk kita yang nyolati jenazah. Seperti yang dikatakan oleh para orang-orang yang menyaksikan wafatnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu begitu selesai dimandikan, dikafani, dibawa, dipanggilkan Sayyidah Nafisah, guru perempuannya Imam Syafi'i, salah satu dari keturunannya Sayyidina Husain, yang tinggal di negeri Mesir sana, terkenal sebagai dengan kewaliannya. Sayyidah Nafisah ini, Imam Syafi'i ini seringkali konsultasi, nanya-nanya hukum itu sama Sayyidah Nafisah. Begitu selesai dikafani, Sayyidah Nafisah dipersilahkan untuk nyolati jenazahnya beliau pertama kali sama perempuan-perempuan. Setelah selesai baru disolati sama orang muslim sekian banyaknya, karena beliau ulama besar, muridnya wakeh, gurunya wakeh, dan dedikasinya terhadap umat ini luar biasa besar. Maka ada salah satu di antara yang nyolati jenazahnya Imam Syafi'i waktu itu mimpi, ada hatif, ada suara yang mengatakan ghafarallahu lisyafi'i bisalati Sayyidah Nafisah. Katanya hatif tersebut mengatakan sesungguhnya Imam Syafi'i ini mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala berkat dari sholatnya Sayyidah Nafisah kepadanya. Karena berkat disolati oleh Sayyidah Nafisah. Wa ghafarallahu ala man shalla ala Syafi'i bisyafi'i. Sedangkan orang-orang yang nyolati jenazahnya Imam Syafi'i diampuni sama Allah Ta'ala berkat dari kemuliaannya Imam Syafi'i itu sendiri. Jadi Imam Syafi'i diampuni karena Sayyidah Nafisah, dan orang-orang yang nyolati Imam Syafi'i diampuni sama Allah Ta'ala, dapat ampunan dari berkatnya Imam Syafi'i. Dari berkatnya Imam Syafi'i. Jadi kadang-kadang nyolati jenazah itu manfaat untuk si mayit, sebagaimana Imam Syafi'i mendapatkan manfaat dari Sayyidah Nafisah. Juga bermanfaat untuk yang nyolati, sebagaimana orang-orang yang nyolati Imam Syafi'i diampuni karena Imam Syafi'i. Seperti itu. Jadi dua-duanya dapat manfaatnya. Yadkhul bi ghuslil mayit aw ma yaqumu maqamahu katayammum. Jadi masuknya waktu nyolati itu begitu selesai dimandikan, atau ma yaqumu maqamah, atau yang setara dengan memandikan jenazah. Seperti apa? Misalkan ada jenazah yang seluruh badannya ini kena luka bakar. Dokter mengatakan nggak boleh dimandikan, nggak boleh kena air. Terus diapain? Ditayamumi. Ditayamumi. Jadi ada orang yang ngambilkan tanah, ngambilkan, setelah dibersihkan najis-najisnya dulu, tapi tetap najisnya dibersihkan semuanya, dibersihkan semua apa yang kotor-kotor di badannya, baru setelah itu ditayamumi. Tayamum ngambil tanah sekali, diusapkan ke wajahnya.
ngambil lagi sekali, diusapkan ke kedua tangannya, selesai. Itu namanya mentayamumi jenazah. Atau juga kalau misalkan ada jenazah perempuan atau jenazah laki-laki. Jenazah perempuan sudah pernah kita jadikan contoh. Jenazah laki-laki, ada 2 orang, laki sama perempuan bukan mahram, masuk ke dalam hutan. Masuk ke dalam hutan, ternyata yang laki ini meninggal dunia. Padahal si perempuan ini bukan mahramnya dia. Jadi mandikan tidak bisa, ngafani juga. Istilahnya kalau ngafani masih tidak apa-apa. Istilahnya mandikan tidak boleh, karena akan membuka aurat-auratnya dia. Maka gimana? Cukup ditayamumi. Ngambil tanah, diusapkan ke wajahnya. Ngambil tanah, diusapkan ke tangannya. Diusapkan ke tangannya, setelah itu disolati. Cukup seperti itu. Jadi tayamum. Kalau sampai ada jenazah lain jenis, ini paling afdolnya dimandikan sesuai dengan jenisnya. Kalau laki-laki, jenazahnya laki-laki, ya sebaiknya yang berkecimpung atau yang masuk di dalam memandikan ini laki-laki semuanya. Kalau jenazah perempuan, ya perempuan semuanya. Itu yang paling afdol. Walaupun ada perkataannya Nabi yang mengatakan, Rasulullah mengatakan kepada Sayyidah Aisyah, ya Aisyah, kalau kamu meninggal dunia, nanti aku yang mandikan. Sayyidah Fatimah pun, Sayyidah Fatimah Zahra pun sebelum meninggal, salah satu wasiatnya beliau minta dimandikan oleh Sayyidina Ali. Oleh Sayyidina Ali. Jadi suaminya sendiri yang diminta untuk memandikan jenazahnya beliau. Boleh-boleh saja. Tapi kalau misalkan sudah seperti itu, misalkan istri meninggal, suaminya yang memandikan, maka yang masuk di dalam ruang pemandian jenazah itu pun juga harus yang mahram sama si suami, juga mahram sama si istri. Kalau misalkan yang ada ikhtilat, jadi misalkan yang meninggal istrinya, yang mandikan suaminya, ngajak saudaranya si istri, berarti nopo nih? IP nih. Ngajak iparnya dia, gimana? Nggak boleh. Ngajak ponaannya si perempuan ini tadi, nggak boleh. Jadi kalaupun misalkan di satu ruangan dan yang mau memandikan itu pasangannya sendiri, maka harus dipastikan yang ada di dalam ruangan itu tadi adalah orang-orang yang ada kaitannya dengan kedua belah pihak. Dengan mahram untuk si perempuan, juga mahram untuk si laki-laki. Makanya ini alternatif mendingan yang kedua. Yang paling baik gimana? Perempuan dimandikan perempuan, laki-laki dimandikan laki-laki. Meskipun boleh, karena Nabi Muhammad itu selalu, kalau syariat itu selalu beliau bikin itu segampang mungkin. Kayak Nabi Muhammad misalkan kita tahu sunnahnya minum itu duduk, tapi berkali-kali Nabi Muhammad itu ditemui minum berdiri. Kenapa kok seperti itu? Rahmatan li ummati, rahmat bagi umat, biar yang minum duduk dapat pahala, minum berdiri juga dapat pahala. Minum berdiri dapat pahala, dapat Bu. Kalau niatnya ngikuti sunnahnya Nabi, karena Nabi pernah minum duduk, juga pernah minum berdiri. Apalagi yang paling sering Nabi Muhammad itu ditemui minum berdiri itu ketika beliau itu minum air Zam-Zam. Ketika beliau minum air Zam-Zam itu selesai tawaf, setelah itu sholat sunnah 2 rakaat, sholat sunnah tawaf, habis itu langsung pergi ke sumur Zam-Zam, beliau berdiri ngambil minum. Bahkan di banyak riwayat beliau mengatakan ma'u Zam-Zam ma syuribalah. Air Zam-Zam ini bisa diniatkan untuk apapun hajatnya kita. Beliau minum sambil berdiri. Minumnya sambil berdiri. Jadi yang minum duduk dapat pahala, yang minum berdiri juga dapat pahala. Tapi mayoritas minumnya Nabi duduk. Jadi tidak saklek. Nabi Muhammad itu mboten saklek. Minum berdiri. Oh ini tidak sunnah ini. Mboten. Semuanya sunnah. Rasulullah kencing duduk pernah. Kencing berdiri juga pernah. Kencing berdiri juga. Selalu Rasulullah itu tengah-tengah. Beliau ketika sholat taraweh, sholat taraweh dikatakan hari pertama sholat taraweh, beliau itu sholat di masjid, sholat tarawehnya sendiri-sendiri, tapi beliau memimpin zikir itu sampai hampir menjelang sahur. Orang-orang yang ada di sekitaran Masjid Nabawi waktu itu Rasulullah zikirannya tuwa melok kabeh. Lah dhewe suwi banget. Orang malah kalau kita. Kalau sahabat
mboten. Rasulullah mimpin sholat sampai segitu Bang. Berbondong-bondong datang. Hari pertama sampai setengah masjid. Hari kedua sampai full masjidnya. Hari ketiga sampai orang-orang yang dari luar kota ini pada datang. Hari keempat Rasulullah tidak keluar. Dinteni wong wis bek di dalam masjid itu sudah penuh nungguin zikiran bersama Nabi Muhammad SAW. Dilalah nabinya malah zikirannya di dalam rumah. Ditanya sama para sahabat, 5 ya Rasul. Kenapa kok seperti itu ya Rasul? Kami ini loh dapat kenikmatan ketika berzikir bersama engkau ya Rasul. Katanya Nabi, saya takut kalau yang semacam ini nanti diwajibkan atas kalian. Saya takut kalau yang semacam ini diwajibkan atas kalian, akhirnya banyak yang tidak mampu, akhirnya banyak yang tidak bisa, banyak yang tidak kuat. Karena setiap zaman ini saya rasa yang kalian rasakan belum tentu bisa dirasakan oleh anak kalian. Rasa yang dirasakan mungkin anak kalian bisa merasakannya, cucunya kalian barangkali nggak bisa, cucu-cucunya kalian mungkin nggak bisa. Nah kalau kita lihat syariatnya Nabi Muhammad itu selalu yang paling mudah. Okay. Semua level bisa ngamalkan. Semua sing seneng ibadah iso, nggih. Sing ndak seneng ya iso. Sing ndak seneng blas ya mangga iso. Nggih. Di salat 5 waktu itu tok, sehari cuman 5 waktu, cuman di dalam durasi yang pendek-pendek. Ya, jadi waktu hayatul bi ghusril mayit aw ma yaqumu maqamah katayamum. Setelah itu syaratnya nyolati jenazah apa? Kasyurutis shalah. Nggih, syaratnya sama persis seperti salat pada umumnya. Min satril aurah, wastiqbalil qiblah, kayak nutup aurat, ngadep kiblat, harus suci tempat ini dan suci dari hadas kecil, suci dari hadas besar dan lain sebagainya. Nggih, ditambahi satu syarat. Napa niku? Allah yataqaddam 'alal mayyit. Nggih. Tempat berdirinya orang yang nyolati ini tidak boleh lebih depan daripada jenazahnya. Nggih, tidak boleh lebih depan daripada jenazahnya. Jadi jenazahnya harus ada di tempat yang paling depan. Wa yasqut farduha bidzakarin walau sabiyan. Nggih. Dan kewajibannya memandikan ini gugur walaupun misalkan yang memandikan ini anak kecil sekalipun. Nggih, anak kecil sekalipun. Setelah itu arkanuha sab'ah. Nggih, rukunnya nyolati jenazah ada 7 macam. Yang pertama adalah niat. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua amal itu membutuhkan niat. Wa yajibu ta'yinul mayyit fin niyyah walau ijmalan. Dan untuk salat jenazah ini ta'yinnya juga wajib hukumnya. Kalau salat fardu, ta'yin itu apa sih? Ta'yin itu mendetailkan perkara yang akan kita kerjakan. Kayak misalkan sholat subuh, usolli fardhu subhi. Subhinya itu namanya ta'yin. Usolli namanya niat sholat. Fardu fardiyahnya. Oke, fardiyahnya sholat. Setelah itu ta'yin. Nah ini wajib. Untuk nyolati jenazah juga ta'yinnya itu tadi hukumnya adalah wajib. Walau ijmalan, walaupun secara umum sekalipun. Wala yajibu tafsil, tidak harus detail persisnya siapa yang meninggal. Fayakfi ayakul, maka cukup kalau misalkan orang mau nyolati jenazah itu mengatakan usolli ala hadzal mayyit. Saya niat nyolati jenazah ini. Okay. Saya niat nyolati jenazah ini. Au ala Zaid, au ala man shalla alaihi al-imam, au ala al-mayyitil mawjud fil mihrab. Okay. Jadi boleh misalkan ya Allah usolli ala man shalla alaihi al-imam. Kita tidak ngerti namanya si mayit siapa misalkan. Kita ada di shaf paling belakang misalkan. Maka kita cukup niat usolli ala man shalla alaihi al-imam. Saya niat salat untuk orang yang imamnya niat nyolati dia. Boleh. Atau usolli alal mayyitil mawjud fil mihrab, atau saya niat nyolati jenazah yang sekarang ini ada di mihrab, ada di tempat yang paling depan. Sah. Okay. Jadi niat nyolati itu usolli ala hadzal mayyit. Saya niat nyolati jenazah ini. Jadi yang wajib cuma 2, niat salat sama ta'yin. Okay. Niat salat sama ta'yin. Kalau misalkan salah, misalkan salah nyolati, kadung niat usolli ala Zaid, misalkan yang meninggal namanya Zaid, ojo Zaid lah. Zaid yang biasanya nyukuri saya misalnya. Usolli ala Amr misalkan, ya. Usolli ala Umar
misalkan saya niat nyolati Umar. Tibae dudu Umar yang meninggal. Nggih, ternyata bukan Umar, ternyata yang meninggal adalah Hamid misalkan gitu. Oke. Ternyata yang meninggal adalah Hamid. Kadung kita mengatakan usolli ala Amr. Oke. Dikatakan fala tasih, maka seperti itu tidak sah hukumnya. Oke, karena salah orang. Oke. Karena salah sasaran. Oke. Jadi kalau misalkan kita mentakyinkannya itu dengan namanya, maka namanya ini harus benar. Ya, namanya harus benar. Setelah itu dipermisalan lagi, lau qala usolli ala haula'il asyra fa bana annahu tis'ah sahhatis shalah. Kalau misalkan yang meninggal ini sampai 9 orang misalkan, ya ada 9 jenazah ditaruh di atas di depannya orang yang mau nyolati. Setelah itu kita niat usolli ala hadhil asyra. Saya niat nyolati 10 jenazah ini. Padahal jenazahnya 9. Nggih. Kita niatnya 10. Gimana hukumnya? Sah. Karena 9 masuk di dalam 10. Beda lagi kalau kurang. Nggih. Ternyata jenazahnya 11. Kita niatnya usolli ala hadzal asyra. Saya niat nyolati 10 jenazah ini. Maka tidak sah. Kenapa? Karena 10. Karena kalau 9 masuk ke 10, tapi 11 nggak masuk di 10. Nggih. Jadi kalau lebih tidak apa-apa, kalau kurang tidak boleh. Kalau lebih tidak apa-apa, kalau kurang tidak boleh. Yang paling afdolnya disolati satu-satu. Kayak di Mekah, di Madinah, kalau jenengan umrah ataupun haji, setiap kali selesai sholat fardu itu mesti ada sholat jenazah. Gitu. Kadang sekali, kadang 2 kali, kadang 3 kali itu disolati satu-satu. Disolati satu-satu, jenazahnya sah. Jadi jenazah ini sudah selesai dipinggirkan, ganti jenazah yang lain. Ini selesai. Makanya selalu ada yang namanya sholat jenazah. Yang mau umroh, yang mau haji, belajar sholat jenazah. Engkau kadung imamnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ada ruku. Padahal itu sholat jenazah. Itu yang syarat yang pertama, yaitu niat. Syarat yang pertama adalah niat. Setelah itu syarat yang kedua arba' takbirat. Salat jenazah itu terdiri dari 4 kali takbir. Ma'a takbiratul ihram. Dalilnya apa itu tadi? Ketika Rasulullah nyolati jenazahnya Ummu Mahjan, itu beliau takbir 4 kali di atas kuburannya Ummu Mahjan. Di riwayat yang lain pun Sayyidah Aisyah mengatakan fakabbaru arba'an. Rasulullah selalu takbir 4 kali di dalam salatnya. Jadi 4 kali takbir. Walau zada khamisah fala yadur. Kalau kelebihan 5 tidak masalah. Tapi kalau kita jadi makmum, kok imamnya ini sampai takbir 5 kali, takbir yang kelima kita tidak perlu ngikuti. Sama kayak sholat fardu. Jangan ngelihat kok imamnya sholat duhur rakaat keempat berdiri lagi. Gimana? Saya ngikuti imam berdiri lagi apa enggak? Enggak usah. Jangan tani duduk. Kenapa? Karena imamnya kondisinya lupa, sedangkan kita kondisinya tidak lupa. Jadi takbiratul ihram, takbirnya sholat jenazah itu menduduki kedudukannya rukun fi'linya sholat kita. Ada imam misalkan sholat Allahu Akbar, ruku, beriktidal, ruku 6. Gimana ini ruku yang kedua, perlu nggak kita ngikuti? Nggak perlu. Imam mungkin keadaannya lupa, sedangkan kita ingat. Sedangkan kita ingat. Begitu juga dengan rakaat sholat. Imamnya kok sudah rakaat keempat kok berdiri lagi. Perlu kita berdiri juga? Tidak perlu. Duduk aja jenengan. Kalau mau salam bareng-bareng imam, ya nunggu sampai salam, habis itu salam bareng. Kalau enggak, jangan milih untuk mufarokoh karena kesusu mau ngapain, Jadi cepet-cepet salam, silahkan mufarokoh dari imam, berpisah dari sholat bersama imam. Jadi 4 kali takbir. Lauzada khamisatan fala yadur li'annahu dzikr. Jadi kalaupun misalkan kelebihan sampai 5 tidak masalah. Wa idza kabbara al-imam fala yutabi'uhul ma'mum. Tapi kalau imam takbir yang kelima kita tidak perlu ikuti. Itu rukun yang kedua. Rukun yang ketiga al-qiyam 'alal qadir, berdiri bagi yang mampu. Sama juga kayak sholat. Kalau udah bisa berdiri, duduk, nyender dulu, berdiri nyender. Berdiri nyender tidak bisa, duduk tidak bisa, geletak miring ke sebelah kanan ngarah ke arah kiblat. Tidak bisa terlentang, kakinya yang ngarah ke arah kiblat. Bisa pakai gerakan, gerak. Tidak bisa, ya menang.
Kalau misalkan yang tinggal cuman gerakan salah satu anggota tubuhnya saja, ya sholat pakai isyarat itu tadi. Nggih. Kalau tidak bisa juga pakai hati. Nggih. Tidak pakai hati nggak bisa juga, meninggal dunia berarti disolati. Nggih. Pokoknya sampai duh niku. Nah, al-qiyam 'ala al-qadir li'annaha fardhu kifayah wa yajuzul julus lil ajiz. Boleh duduk ketika tidak mampu. Setelah itu yang keempat, qiraatul Fatihah. Yajuzu an takuna ba'da takbiratil ula, wa tsaniyah, wa tsalitsah, wa rabi'ah. Wa la talzamu an takuna ba'da takbiratul ula illa fi suratain. Jadi baca Fatihah paling afdolnya setelah takbir yang pertama. Jadi Allahu Akbar, baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pakai ta'awudz Kak, pakai doa iftitah enggak usah. Nggih. Jadi kalau untuk salat jenazah enggak disunahkan baca doa iftitah. Cukup langsung ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Setelah itu takbir yang kedua. Nggih, takbir yang kedua. Setelah takbir yang kedua, nggih, yang dibaca adalah as-shalatu 'alan nabi, nggih, salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling sedikitnya adalah Allahumma shalli ala Muhammad. Itu paling minimalnya sholawat. Tapi kalau mau sempurna, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Bahkan afdol lagi kalau kita sempurnakan, ada hamdalahnya sebelumnya, ada doa untuk si mayit setelahnya. Jadi alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu doa minimal. Lek jenazah laki-laki. Kalau perempuan, Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Okay. Kalau jenazahnya banyak, Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Kalau jenazahnya perempuan banyak, Allahumma ghfir lahun warhamhun wa'afihin wa'fu anhun. Pakai hunna. Okay. Gak ngerti Ustazah, yo melo ae. Jadi Fatihah guys, setelah takbir yang pertama salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah takbir yang kedua, setelah takbir yang ketiga, ad-du'a lil mayyit, nggih. Doa untuk mayit secara khusus, nggih. Doa untuk mayit secara khusus. Wa syartu ayakuna khalisan lillah. Jadi kalau yang ini harus khusus untuk si mayit. Kalau mayitnya satu, yo itu tadi hu kalau laki-laki. Kalau perempuan ha. Jadi harus khalisan lil mayit. Fala yakfi du'a lahu bil umum, enggak cukup kalau doanya itu untuk umum. Wa kadzalika du'a li abawi tifil 'inda Ibnu Hajar, dan sebaiknya bahkan disebutkan namanya. Nggih, ketika doakan mayit, nggih. Setelah takbir yang ketiga. Di situ juga saya tuliskan doa-doanya yang lengkap, ada macam-macam. Allahumma ghfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa unthana. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyi 'ala al-islam. Nah, itu doanya wae, nggih. Lek mau diamalkan semua monggo. Mau sebagian juga ndak apa-apa. Setelah itu takbir yang keempat, nggih. Setelah takbir yang keempat, salam, nggih. Jadi rukun yang kelima adalah salat kepada Nabi. Rukun yang keenam adalah doa untuk si mayit. Rukun yang ketujuh adalah salam setelah takbir yang keempat, nggih. Jadi setelah takbir Allahu Akbar, setelah itu salam. Ya, salamnya Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Tapi ada yang meriwayatkan kalau untuk sholat jenazah itu ditambahi wa barakatuh. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu. Ada yang mengatakan sama kayak sholatnya kita. Biasanya cuma sampai Assalamualaikum warahmatullahi. Tapi ada yang mengatakan sunnah ditambahi dengan wa barakatuh. Tempat berdirinya, ya, masail fi salatil janazah. Kalau misal untuk nyolati jenazah ini tempat berdirinya, ya. Jadi cara penataannya yang berbeda. Yaqiful imam inda ra'sir rajul wa inda ajuzil mar'ah. Kalau mayitnya laki-laki, imamnya berdiri
pas di bagian kepalanya jenazah. Kalau mayitnya perempuan berdirinya di bagian perutnya, anjisnya itu nih, napa pinggang, setara dengan pinggangnya jenazah. Wala yusanu fiha doa iftitah, enggak sunnah baca doa iftitah. Wa amma ta'awud fayusan. Kalau ta'awud tetap sunnah. Wa idza ta'akhkhara al-ma'mum bila hudrin 'anil imam bi takbiratain batalat salatu li'annahuma fi maqamir ruknainil fi'liyain. Jadi salat jenazah itu hukumnya sunnah. Tapi ketika kita masuk di dalam sholat jenazah, semua rukun-rukun di dalamnya itu hukumnya adalah wajib. Sama kayak jenengan sholat Idul Adha, Idul Fitri, hukum sholatnya sunnah. Tapi begitu jenengan masuk di dalamnya, rukun-rukun yang ada di dalamnya itu hukumnya wajib dilaksanakan. Setara dengan rukuk sujudnya kita di dalam sholat pada umumnya. Jadi kalau sholat Id niku kan rakaat pertama takbir 5 kali, gitu. Rakaat yang kedua takbir 7 kali. Jenengan melek ngelongi, telu ae lah. Piye hukumnya? Enggak sah, batal salatnya. Begitu juga dengan salat jenazah. Jadi bahkan kalau sampai makmum ini ketinggalan dua kali takbirnya imam tanpa udzur, tanpa udzur itu berarti ndak nyapa-nyapa tapi melek ngeren-ngereni. Imamnya takbir aku kursi takbir lagi aku kok sa'i, batal sholatnya. Jadi kalau sampai ketinggalan dari imam ini 2 kali takbir tanpa udzur, kalau pakai udzur enggak apa-apa. Pakai udzur itu gimana? Imamnya terlalu cepat misalkan. Fatihah wes bar awal dhewe urung bar. Kita masih menyelesaikan Fatihah. Akhirnya imamnya takbir yang kedua. Belum selesai Fatihah kita, imamnya tiba-tiba sholatnya paling ndek. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Kita nggak nututi lagi, akhirnya ketinggalan. Nah, maka karena ada udzur kita masih baca Fatihah, tidak batal. Tapi kalau tidak ada udzur, batal. Batal salatnya. Wa idza kabbara al-ma'mum liyaqra al-Fatihah, kabbara al-imam tsalitsa walau yaqra al-ma'mum al-Fatihah ba'da salam. Dan kalau imam masbuk, ketinggalan, jangan imamnya sudah kadung baca Fatihah, jangan baru datang. Setelah itu takbir. Begitu takbir, imamnya takbir yang pertama. Imamnya takbir yang kedua, takbir yang kedua. Gimana? Perlu nggak kita baca Fatihah? Nggak perlu. Fatihahnya kita sudah ditanggung sama imam. Sudah ditanggung sama imam. Setelah itu yang terakhir adalah sholat ghaib. Sholat ghaib ini hukumnya juga sunnah. Tusalla idza matal mayyit fi ghairil baladil musalli. Salat mayit ini, salat ghaib ini pernah dilakukan sama Nabi Muhammad SAW ketika beliau mendengar kabar kematian dari Raja Najasyi, Raja Ethiopia, Raja Habasyah, Raja yang sempat nampung orang-orang Muslim yang pertama kali hijrah ke tempat tersebut untuk menyelamatkan hidup mereka. Kan ada istilah Raja Najasyi ini Muslim apa enggak? Tapi yang paling muktamad beliau ini Muslim karena ketika Nabi Muhammad dengar kabar kematiannya, Rasulullah itu keluar ngajak orang-orang untuk melaksanakan sholat ghaib untuk Raja Najasyi. Sholat ghaib ini boleh dilaksanakan kalau antara kita dengan mayitnya berbeda tempat, berbeda daerah, berbeda daerah dengan daerah yang jauh. Jadi misalkan kita punya saudara di Jakarta, meninggal, kita tidak bisa untuk berangkat ke sana untuk takziah ke sana, tidak apa-apa, kita nyolati jenazah di sini. Atau misalkan kita berada di kita yang lagi keluar kota, ada orang Tulungagung meninggal dunia, sahabat kita, teman kita atau orang yang kita kenali, kita posisinya ada di luar negeri, kita ada di Malaysia misalkan atau kemana gitu, pas dolan lancar, krungu dulure meninggal, disolati di sana, gimana hukumnya? Boleh. Boleh nyolati jenazah. Tapi paling afdolnya kalau kita penduduk daerah itu, ya pulang aja. Nanti nunggu waktu pulang, setelah itu kita sholati sendiri seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad dengar ada orang Madinah meninggal, beliau begitu pulang dari Mekah disolati di atas kuburannya orang tersebut. Tapi syaratnya orang yang nyolati jenazah ini dengan sholat ghaib ini, syaratnya adalah ketika orang itu meninggal, kita adalah orang yang sah untuk nyolati.
Ketika orang itu meninggal, ya ketika jenazah itu meninggal, kita adalah orang yang dalam keadaan sah untuk nyolati dia. Yang nggak sah itu gimana? Misalkan ada orang meninggal, kita lagi haid, kita lagi haid. Terus aku tak ngenteni suci, engko tak sholat ghaib untuk jenazah, tidak bisa. Kenapa? Karena ketika si jenazah itu meninggal, kita dalam keadaan tidak sah untuk sholat. Kita dalam keadaan tidak sah untuk wa syartuhu sihhatus shalah ayyakuna min ahli wujubis shalat waqta mautil mayyit. Jadi yang menjadi syarat sahnya sholat ghaib ini yaitu ketika orang itu meninggal, kita adalah orang min ahli wujubis shalah, dari orang yang wajib untuk melaksanakan sholat. Kalau enggak, maka enggak perlu, enggak boleh, bukan enggak perlu, enggak boleh. Dan yang ketujuh, yusannu antakuna salatul janazah fil masjid wa bi thalathati sufuf fa akthar. Dan salat jenazah ini sebaiknya di masjid. Setelah itu dibikin sebanyak mungkin softnya. Kalau orang yang nyolati ini tadi sedikit, kita fokusnya bukan rapetnya soft, tapi banyaknya soft. Banyaknya soft. Jadi misalkan yang datang cuma 10 orang, ya sudah dibikin 4 atau 5 soft, 2, 3 seperti itu. Lah sing nyolati mek 4, misalkan yang nyolati cuma 4 orang, ditambahi imam jadi 5 orang. Jadi imamnya paling depan, makmum 1 soft 1, makmum 2 soft 2, terus sampai belakang. Jadi diperbanyak softnya. Sing ngisi liyane sapa malaikat insyaallah. Nggih. Masa Ustaz. Karang. Assalamualaikum inda qabri tajuzu ingkana musalli min ahli wujubi salah waqta maudil mayyit wala yadurru balawal mayyit. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin saged amalkan, mungkin bisa bisa lebih memperbaiki keadaan kita di dalam menghadapi orang-orang yang meninggal di sekitaran kita, bisa ngasih penghormatan yang terbaik, bisa ngasih perawatan yang terbaik, bisa ngasih pemandian dan pengkafanan yang terbaik, sehingga kita dan mereka pun akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi manfaat untuk mayit, manfaat juga untuk kita yang hidup. Wallahu a'lam bishawab.